yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan jiwa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Wah, saya sapa dulu adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang setengah ganteng, yang ganteng sekali, yang cantik sekali. Sekali lagi saya sapa anak-anak Tuhan. Shalom. Iya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kebaktian kita di Yayasan Nusantara ini, saya mengambil firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Sekali lagi saya bacakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulai khotbah saya, bisakah saya bertanya kepada adik-adik di sini? Bisa saya bertanya? Oh iya ya, jawab ya. Yang pertama, cuma 2 pertanyaan saya, tapi tidak berkuis dan tidak berhadiah ya. Nanti sempat kalian minta pula hadiahnya dari Hamong Pendeta. Pertanyaan pertama, jika saya bertanya, apakah Anda Kristen? Apa jawaban Anda? Apakah Anda Kristen? Wah, nasarum gak ada orang di sini. Kok sedikit kali suaranya? Karena pakai masker itu ya. Apakah Anda Kristen? Iya. Menurut Anda samakah pertanyaan itu? Iya. Sama tapi berbeda makna. Artinya sama. Kalau ditanya Kristen, artinya pengikut Kristus. Nah, coba saya bilang, itu memang artinya sama, tapi maknanya berbeda. Kenapa? Kalau sekarang Kristen itu hanyalah identitas. Semua saya yakin adik-adikku sini kalau ditanya apakah Anda Kristen, maka tadi semua menjawab dirinya adalah Kristen, karena di KTP-nya ataupun di aktenya kelahiran pun dia sudah dikatakan dirinya Kristen. Itu sebabnya saya tidak berani mengatakan orang, maaf, jika ada jemaat saya dari tahun ke tahun tidak pernah ke gereja, ketika dia meninggal, maka saya tidak berani katakan dia itu tidak Kristen. Apapun ceritanya, dia Kristen karena dia sudah dibaptis. Nah, banyak sekarang Kristen itu hanyalah identitas diri. Tapi ketika saya tadi bertanya, apakah saudara pengikut Kristus? Maka Anda bingung menjawab. Memang adik-adik, Kristen belum tentu dia pengikut Kristus. Kalau orang pengikut Kristus, dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Itulah pengikut Kristus. Banyak orang Kristen, tapi dia belum tentu mengikuti Kristus. Nah, oleh karena itu, saya harus tanamkan dalam diri Anda, jadilah orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Kalau dikatakan pengikut Kristus, dia harus melakukan apa yang diperintahkan Kristus dalam hidupnya. Dalam hal ini adik-adikku, firman Tuhan mengajarkan kepada orang yang mengikut dia supaya hidup dalam kasih. Pengikut Kristus adalah hidupnya dalam kasih. Nah, yang lebih luar biasa lagi, kasih yang dimaksud sini adalah mengasihi musuh. Kasihilah musuh. Nah, adik-adik, kalau kita mendengarkan khotbah ini, Hamong Pendeta, gimana saya mengasihi musuh? Musuh adalah orang yang membenci saya dan yang saya benci. Musuh adalah orang yang menyakiti hati saya.
Kuapa Pak Henok boy bakal musuh. Bagaimana? Sementara sakit hati saya sangat mendalam akibat perbuatan-perbuatannya. Saya menjadi tidak memiliki harga diri karena saya telah diperbuat dengan tidak selayaknya. Mengajar saya, yang mendoakan saya, bahkan yang membimbing saya pun, saya belum tentu bisa mengasihi, apalagi lah mengasihi musuh. Memang bisa dikatakan ini perbuatan yang sangat-sangat berat. Tapi saya mau bertanya adik-adik, jawab ya. Adakah di sini yang karena memiliki musuh maka dia memiliki sukacita? Ada? Ada enggak? Saya tanya yang kedua, adakah adik-adikku ketika kau memiliki musuh maka kau akan semakin banyak berkat? Tidak ada. Malah adik-adikku, semakin banyak musuh maka semakin malapetakalah yang terjadi dalam diri kita. Nah, itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengasihi musuh. Bahkan yang lebih luar biasa lagi dikatakan Yesus, jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat, baru mintalah berkat dari dia. Yang keempat adalah doakan dia. Jadi adik-adik, ada 4M yang mau diajarkan Yesus dalam ajarannya. Yang pertama, kasihilah musuh. Mengasihi musuh artinya begini deh. Saya selalu katakan begini, kalau kau melihat orang, jangan pernah melihat pribadinya, jangan lihat manusianya, tapi lihatlah perbuatannya. Kalau kau membenci, demikian juga. Kalau kau membenci seseorang, jangan kau benci adalah orangnya, tapi bencilah perbuatannya yang tidak baik. Sebab ketika kita membenci orangnya, apapun ceritanya, itu akan susah kita untuk mengasihi dia. Mana tahu adik-adikku, ada enggak? Enggak. Ada yang enggak kalian yang benci sini? Ada. Kalau saya tanya, ya siapa kalian tunjukkan pula nanti ke depan? Siapa guru-gurunya pula langsung dirinya. Nah, itu bahaya itu. Tapi saya ingatkan loh, kalau adik-adik membenci guru, siapa yang salah di situ? Bukan gurunya, Anda yang tidak beres. Siapa di sini yang membenci gurunya, tidak mengasihi gurunya, itu sebenarnya kau harus bertobat. Sebab guru tidak pernah akan membuat anaknya menjadi melarat. Sebab guru tidak akan pernah membuat anaknya menjadi tidak bagus. Kadang diri kita yang tidak menerima. Saya takutnya adik-adik itu dikatakan di sini tadi, kalau kau membenci itu, jangan, kasihi. Apalagi musuhmu kasihi. Karena ini adalah perintah Tuhan. Saya sengaja mengambil khotbah ini adik-adikku. Kenapa? Karena kemarin saya membaca di Daily News. Anak SMA sudah berani berkelahi, sudah berani membunuh. Bayangkan anak SMA, Mas. Ada apa dengan dunia kita ini? Tentu adik-adik, kenapa bisa membunuh? Itu adalah karena ada akarnya. Apa itu? Benci, dendam. Nah, oleh karena itu saya ambil firman Tuhan pada adik-adikku anak SMA, SMP Nusantara di sini. Kembali kita kepada dasar pengajaran kita, supaya hidup kita hidup untuk mengasihi. Yang kedua dikatakan Yesus, jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat, yaitu memaafkan. Memang adik-adikku, saya jujur saja, memaafkan ini adalah sangat susah. Bahkan kebanyakan orang Batak Toba di sini ya, kata memaafkan tidak ada ditemukan dalam bahasa Batak. Coba Amang, saya tanya Amang guru di sini yang Batak Toba, ada nggak ketika kita salah, ada nggak bahasa Tobanya? Sorry bah, olani dong. Maaf bah, bahasa Indonesia itu. Karena apa? Orang Batak Toba sangat susah memaafkan. Ada dua bahasa yang tidak ditemukan ketika nomensen. Tahu nomensen nggak? Nomensen itu adalah penginjil yang datang dari tanah Jerman, menginjili orang Batak Toba. Ada dua bahasa yang susah ditemukan dia. Satu adalah terima kasih. Mauliate itu bukan orang Batak yang menemukan itu. Itu nomensen yang membuat itu, orang Barat. Mau uli ateh. Nah, yang kedua, dia sangat susah menemukan apa kata maaf, sehingga dia katakan disesa. Nah,
itu berarti orang Batak itu susah sekali, sekalipun dia salah, dia susah untuk memaafkan. Nah, tapi kali ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita memaafkan harus mampu kita dengan cara apa? Tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalaskan yang jahat dengan yang baik. Itulah orang Kristen. Baru yang ketiga adalah mendoakan. Nah, adik-adikku, saya mau tanya juga kepada kita semua. Mampukah kita mendoakan musuh-musuh kita? Harus mampu. Sebab apa? Itulah yang diinginkan Tuhan. Ketika kita mampu mendoakan, disitulah Tuhan akan memberikan perubahan kepada musuh kita. Nah, ikopoido sobat, mendoakan adalah dengan cara yang baik. Jangan seperti saya, Amang, Dek. Saya sangat benci pelajaran kimia, maaf ya Bu ya. Ada guru kimia sini. Jadi saya sangat benci pelajaran kimia. Saya waktu SMA di Siantar, saya ngambil jurusan IPA. Dimasukkan pula lagi ke IPA 1. Ini kelas unggulan, ya kan? Ketika saya masuk, kimia inilah yang paling anti saya. Nah, waktu itu saya selalu disuruh ke depan. Ke depan selalu, saya tidak tahu ya, dulu kami masih bisa dipukul guru. Saya tidak tahu sekarang, masih bisa Bapak Ibu guru memukul siswa. Nah, pakai belebas itu hal yang biasa. Nah, jadi adik-adik, waktu saya SMA, sebelum saya sadar akan firman Tuhan, saya ketepatan hari Senin kami selalu kimia. Saya datang ke gereja, saya datang ke depan berdoa, Tuhan, tahu nggak doanya apa? Tuhan, guruku si ini Tuhan, maunya Tuhan besok sakitlah dia ya, supaya jangan datang Tuhan. Baru yang kedua, Tuhan, kalau bisa besok cepatlah pulang. Nah, Tuhan, yang paling parahnya saya pernah berdoa, ini saya lakukan ya, sakitkanlah dia Tuhan, benci kali aku lihat itu. Saya tanya, apakah Tuhan mendengarkan itu? Tidak pasti. Nah, sebagai orang Kristen saya sadar, tidak selayaknya. Kita sebagai orang Kristen harus mendoakan yang baik. Setelah itu saya baru tahu bahwa doa itu sangat berkuat untuk mendoakan musuh kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, tadi memaafkan, mengasihi, dan mendoakan ini harus kita lakukan. Kenapa? Ketika kita datang bisa mengampuni musuh kita, ingatlah, di situ akan ada sukacita dalam hidup kita. Amin. Saya harus bilang, Tuhan menitipkan sukacitamu kepada musuh. Sebab ketika kita mampu mengasihi musuh kita, di situ Tuhan akan memberikan kita berkat sukacita yang melimpah-limpahnya. Saya pernah lakukan ini dalam pelayanan saya. Ketika saya melayani bukan di Laumil ya, saya melayani di HKBP. Saya waktu itu pimpinan jemaat. Waktu itu saya sangat kompak sama orang tuanya. Rupanya terjadilah kasus sedikit. Maaf, anaknya hamil, gurunya. Hamil, maafkan, hamillah burunya. Kemudian kalau kami di gereja kami, kalau ada orang hamil diberkati itu tidak bisa. Tidak bisa. Ini nasihat bagi adik-adik ya. Jangan kau nodai pernikahanmu dengan perbuatan yang tidak baik. Kalau di gereja kami dilarang itu. Saya bilang saya tidak mau memberkati. Di sana memang bisa begini. Saya tidak mau. Kau paksa pun, kau bayar pun saya, kau suruh polisi, saya tidak mau. Karena dia telah berbadan dua. Atau yang lebih tepatnya MBA, Married by Accident. Akhirnya adik-adikku apa? Ketika keinginannya tidak diinginkan, saya dihata-hatai, saya difitnah. Pendeta ini, bahkan ayam saya pun ikut difitnah. Iya, itulah ayamnya juga masuk ke ayam mana. Inilah kalau udah benci orang, sifatnya apapun difitnah. Bahkan rambut saya pun ikut difitnah yang nggak tahu apa-apa kan. Nah, kemudian saya hanya bisa, saya ingat dengan firman ini. Kasih, doakan. Saya selalu berdoa kepada dia. Bahkan fitnah sesakit apapun itu adalah hal yang biasa. Dan ketika itu adik-adikku, beberapa bulan kemudian ketika saya memiliki harus pindah SK, saya harus pindah ke Pekanbaru. Saya sangat luar biasa adik-adik. Yang selama ini yang membenci saya, akhirnya dia sadar. Dan akhirnya dia ikut menangis ketika saya harus berpisah. Dan dia memberangkatkan saya sampai ke Pekanbaru. Nah, inilah yang mau saya ceritakan.
Intinya barang siapa yang bisa mengasihi musuh, maka dia akan mendatangkan sukacita. Nah, oleh karena itu adik-adik, dari sekarang tanamkan kepada dirimu, jangan memiliki banyak musuh, tetapi milikilah banyak teman. Supaya dengan demikian, maka engkau akan disebut adalah pengikut Kristus. Apalagi nasihat Amang Pendeta, jangan sekali-sekali membenci musuh. Yang rugi, jangan sekali-sekali membenci guru. Yang rugi kamu adalah dirimu. Ketika kau membenci gurumu, apapun yang dia katakan, apapun yang dia ajarkan, padahal yang dia katakan dan dia ajarkan itu adalah ilmu untukmu, kau tidak akan menerimanya. Tapi kasihilah guru, doakanlah dia. Siapa yang mampu, saya masih ingat nasihat dari kepala sekolah, siapa yang mengasihi gurunya, itulah siswa yang akan berprestasi dan menjadi sukses. Amin. Sekali lagi, siapa yang mengasihi gurunya, sekalipun apapun gurunya, bagaimanapun kekurangan dan kelebihannya, itulah siswa yang berprestasi. Dan itu saya tanamkan dalam diri saya. Saya selalu menghormati guru saya selalu mengasihi guru saya, dan hasilnya saya terima pada saat ini. Adik-adik juga harus bisa begitu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari di pagi hari yang cerah ini, Tuhan telah kumpulkan kami dalam satu persekutuan yang indah bersama-sama dengan anak-anakmu, guru yang ada di Yayasan Nusantara Tiga Lingga ini. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah itu Tuhan, pujian kami menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu, yang menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami bukan hanya sekedar Kristen, tetapi harus menjadi pengikut Kristus yang mau melakukan kasih, mengasihi saudara-saudara kami, terlebih mengasihi musuh-musuh kami. Tentu Tuhan, ini adalah sebuah perbuatan yang susah untuk dilakukan. Tetapi kami yakin, ketika kami mampu mengasihi musuh-musuh kami, di situ akan datang sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, agar mampu kami menjadi pengikut Kristus yang menyebarkan kasih kepada sesama kami manusia. Terlebih Tuhan, kepada anak-anak-Mu di sini, mampukan Tuhan anak-anak-Mu ini agar mampu hidup di dalam kasih itu. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak siswa yang ada di Yayasan Nusantara ini, dari tingkat SMP sampai tingkat SMA. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka Tuhan, jadikan menjadi murid yang baik, yang mengasihi gurunya, yang mengasihi musuhnya. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati masa depan dari anak-anak-Mu di sini. Kiranya apa yang dia cita-citakan terwujud sesuai dengan apa yang dia inginkan dan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berkati mereka selama proses pendidikan ini, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan untuk belajar dan untuk mengabdikan dirinya, untuk setia mengikut Engkau. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini dalam menempuh pendidikannya, kemanapun mereka akan bercita-cita. Biarlah damai sejahtera, hikmat yang dari Tuhan yang menyertai mereka semua. Demikian juga orang tua dari anak siswa di sini Tuhan, berkati agar menjadi orang tua yang bijaksana, yang mampu membimbing anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang Engkau cukupkan juga Bapa, segala rezeki dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa bagi guru-guru yang telah mengabdikan diri mereka mendidik anak-anak-Mu di sini. Berikan kepada guru kami di sini kesabaran, hikmat, dan kepintaran yang daripada Engkau Bapa, agar mereka dapat membimbing anak-anak-Mu yang ada di Yayasan Nusantara ini. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka dan anak-anak mereka semuanya. Demikian juga Tuhan, staf berserta dengan pengurus dari yayasan ini, Engkau berkati mereka Bapa dalam kehidupan dan dalam sukacita mereka. Bapa yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami tahu Tuhan, negara kami pada saat ini sedang menghadapi virus corona gelombang yang ketiga. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang menjauhkan virus itu dan memberkati pemerintahan kami, supaya mereka dapat mengantisipasi segala yang musibah yang akan terjadi di tengah-tengah negara kami ini. Terima kasih Bapa, di atas permohonan kami semuanya. Kami mohon ampuni Tuhan akan dosa-dosa kami.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.